20% atau sebulan maksimal 20% itu sudah sangat-sangat bagus sekali. Coba lakukan. Bisa nggak profit dalam konsen? Bisa profit nggak 100% dalam jangka waktu tertentu? Kalau misalnya sudah bisa, barulah nanti kita Halo, selamat datang kembali di channel kami yaitu Profit Training. ya. Kali ini kami memiliki topik yang sangat menarik tentang menjadi seorang trader profesional. Ya. Jadi jangan lewatkan apa yang akan kami bahas dalam video kali ini. Ya. Nah, kita juga kedatangan narasumber kita yaitu Bapak Andrew. Halo Pak. Halo, selamat siang. Kali ini Pak, kita akan membahas satu tema yang sangat menarik Pak. Ya. Nah, untuk para penonton, simak video sampai selesai. Nah, untuk pertanyaan pertama Pak, mengapa begitu banyak orang merasa sulit untuk sukses dalam trading Pak? Simpel sekali. Mereka sangat sulit untuk sukses karena mereka itu kebanyakan tujuan tradingnya salah. Mereka punya tujuan trading karena mereka ingin cepat kaya, cepat dapat uang, cepat profit. Ketika mereka sudah punya tujuan yang salah, mindset yang salah, maka yang terjadi adalah caranya salah. Caranya salah, tujuannya salah. Ketika caranya salah, otomatis mereka itu akan mendapatkan hasil yang berantakan. Jadi yang perlu diperbaiki itu pertama kali adalah mindsetnya dulu. Jangan pernah melakukan trading atau usaha apapun dengan tujuan untuk cepat kaya. Ketika teman-teman punya tujuan untuk cepat kaya, maka yang terjadi adalah pengabaian. Yang diabaikan apa? Resiko. Kita kan pengen cepat nih, karena kita pengen cepat, resiko juga diabaikan. Ketika resiko sudah diabaikan, artinya sangat besar kemungkinan trader tersebut atau transaksi yang trader hasilkan gagal karena risikonya tidak dijaga. Contohnya apa? Kalau kita pengen cepat kaya, lotnya dinaikin. Kalau benar iya betul cepat kaya. Tapi kalau ternyata hasilnya salah, maka yang terjadi adalah margin call. Jadi yang benar adalah dia harus memiliki mindset bahwa tujuan trading adalah untuk mencari keuntungan ya yang realistis, bukan pengen cepet, pengen instan. Jangan. Trading dalam waktu sebulan kita profit 10-20% itu sudah sangat-sangat super bagus. Tapi kenyataannya beda. Mereka trading pengen satu bulan 100%. Itulah yang mengakibatkan akhirnya hasilnya adalah ya cepat kalah juga, cepat berantakan juga ya. Jadi saran itu selalu ya uji coba ya strategi trading ya yang realistis. Sebulan 10%, 2 bulan 20% atau sebulan maksimal 20% itu bisa sangat bagus sekali. Sebulan 10% berarti setahun 120%. Investasi apa yang bisa menghasilkan 120% setahun? Nggak ada ya. Tapi kalau di forex karena dia merasa bisa lebih, maka dia selalu mengejar sesuatu yang tidak ada batas. Ketika dia sudah mengejar sesuatu yang tidak ada batas, maka kegagalan dari investasi tersebut, kegagalan dari trading tersebut pasti datang. Itu dia ya, itu. Sangat menarik sekali atas jawabannya. Terima kasih Ya. atas jawabannya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua Pak. Ya. Dalam video Bapak menyebutkan tentang langkah-langkah menjadi seorang trader profesional. Bisakah Bapak merinci langkah-langkah tersebut? Nah, ini pertanyaan bagus. Pertama, kalau mau jadi trader profesional, pertama ya harus belajar dari product knowledge sampai belajar menganalisa. Kalau teman-teman sudah punya cara analisa, sudah belajar cara analisa, maka langkah yang selanjutnya adalah Anda harus bisa menentukan strategi trading atau yang biasa kita sebut itu adalah trading plan. Kita mau trading di mana, modalnya berapa, time frame-nya berapa, cara belinya bagaimana, cara jualnya bagaimana, cara menentukan stop loss-nya seperti apa, cara take profit-nya seperti apa. Tentukan itu. Kalau teman-teman sudah menemukan strategi trading yang teman-teman rasa cocok, yang teman-teman nyaman, selanjutnya ketiga adalah ya lakukan backtest, lakukan uji coba, lakukan apakah strategi ini. Jadi gini, kita mencoba menemukan probability dari 10 kali transaksi berapa sih yang benar, dari 10 kali transaksi berapa sih yang salah. Untuk mendapatkan jawaban tersebut ya kita harus backtest kan, kita ambil data ke belakang, kita lihat dari 10 kali ini berapa yang salah, berapa yang benar. Nah, kalau teman-teman sudah dapat data itu dan probability di atas 60% aja, udah bagus. Angkanya kalau probability di atas 60% udah bagus. Nah, langkah selanjutnya adalah lakukan hasil riset kalian, trading plan kalian, strategi kalian ke dalam real account. Ya, real account-nya jangan langsung modal gede. Coba dulu. Ya, misalkan, ini contoh ekstrimnya, coba di konsen. Coba lakukan.
bisa nggak profit dalam konsen? Bisa profit nggak 100% dalam jangka waktu tertentu? Kalau misalnya sudah bisa, barulah nanti kita naik dari konsen kita jadi mikro. Lotnya berapa? 0,01. Berhasil lagi, baru kita naik ke 0,1. Berhasil lagi, baru kita naikkan ke regular account, yaitu 1 lot. Semuanya itu bertahap, step by step, perlahan-lahan, ada tahapannya. Nah, dengan cara itu, maka teman-teman akan berpeluang bisa menjadi trader profesional yang sukses. Terus kalau gagal gimana? Gagal ulang, mundur 1 step. Gagal ulang, mundur 1 step. Gagal ulang, mundur 1 step. Itu dia. Ya, itu adalah cara ya paling, istilahnya paling proper, ya, paling tahapannya itu adalah yang paling benar seperti itu. Itu dia. Baik Pak, terima kasih sekali atas jawabannya, sangat informatif kali. Nah, bagi teman-teman trader, simak nih videonya sampai selesai. Ya. Sangat menarik sekali jawaban-jawaban dari mentor kita. Harus ya. Oke Pak, pertanyaan ketiga, bagaimana seseorang dapat menemukan strategi trading yang cocok untuk mereka? Oke, pertama begini ya. Tentunya dia harus belajar. Belajar itu sumbernya banyak. Cara paling konvensional untuk belajar adalah baca buku. Buku-buku tentang trading. Banyak buku-buku tentang strategi trading, analisa itu banyak sekali. Banyak sekali. Cari di toko-toko buku mana aja dia ada. Kalau teman-teman malas baca buku, oke, baca internet atau kita biasa disebut dengan browsing Google. Anda langsung kasih aja hint. Buat teman-teman yang mau belajar, silakan kunjungi website www.profittraining.com. Di situ banyak sekali artikel-artikel, banyak sekali ilmu-ilmu yang teman-teman bisa dapatkan gratis tanpa bayaran apapun. Nah, ini khusus yang suka baca nih. Tapi kalau teman-teman belajar dengan cara baca atau dengan otodidak masih kurang, nah teman-teman bisa ikut kelas. Ya, teman-teman bisa ikut kelas. Misalnya ada kelas seminar offline, atau misalkan ada kelas trading secara online, bisa. Karena ya beda ya, kalau kita baca buku kan kita otodidak, tapi kalau kita ikut kelas ya, maka teman-teman bisa dua arah, bisa saling tanya begitu kan. Nah, yang terakhir ya, kalau teman-teman butuh visualnya, teman-teman bisa ya nonton video-video YouTube. Nah, contohnya kalau teman-teman nonton video YouTube seperti ini juga belajar kan, belajar ya, upgrade. Nah, teman-teman silakan buka, kita punya video-video YouTube yang sebelumnya itu banyak sekali. Dari tahun 2016 sampai hari ini, kita sudah membuat 1100 video. Dan kita usahakan setiap hari kita upload 1100 video. Bayangkan, ada semua strategi apa, teman-teman tinggal searching aja. Teman-teman tinggal searching, teman-teman tinggal pelajari, nonton berulang-ulang. Nah, kalau teman-teman sudah belajar, teman-teman sudah mendapatkan pengetahuan, ya teman-teman melakukan uji atau riset dan temukan kira-kira strategi mana nih yang paling nyaman, yang paling cocok buat gaya trading kalian, yang cocok buat yang pair kalian mau pakai, yang paling cocok dengan modal kalian, yang paling cocok dengan karakter kalian. Itu caranya. Ya, itu dia. Terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Bapak kan tadi menjelaskan tentang backtesting ya Pak? Ya. Nah, pertanyaannya, mengapa backtesting begitu penting dalam trading? Penting sekali, ya penting sekali. Jadi backtesting itu tujuannya adalah untuk mengukur probability, kita, probability strategi trading kita dalam mencari profit, dalam menghasilkan return. Kalau kita tidak melakukan backtesting, kita nggak tahu nih, ya kita nggak tahu akurasi dari strategi yang akan kita pakai. Jadi dengan adanya kita melakukan backtesting, maka ya kita bisa mendapatkan data atau kita bisa mendapatkan sejarah, bisa mendapatkan histori dari strategi yang kita akan gunakan di masa yang waktu akan datang. Walaupun memang ya ada yang bilang, Pak, backtesting itu kan waktunya sudah lewat. Betul, waktu sudah lewat itu ya adalah sejarah atau rekaman jejak harga masa lalu. Justru harga masa lalu ini kita pelajari dan kita uji coba strategi tersebut untuk mencoba atau menjalankan strategi di masa depan. Logikanya begini, kalau strategi kita tidak lolos backtesting atau probability rendah, buat apa kita pakai untuk masa yang akan datang? Tapi kalau strategi backtesting ini probability di atas 60%, barulah kita boleh mencoba untuk melakukannya ke dalam forward test atau real account di masa akan datang. Itu dia, itulah pentingnya backtesting. Terima kasih Pak atas jawaban dari pertanyaan tadi mengenai tentang pentingnya backtesting dalam trading forex. Ya. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kelima Pak. Apa saran Bapak untuk seseorang yang ingin memulai trading dengan risiko rendah? Oke, pertanyaan yang sangat-sangat bagus dan pertanyaan yang sangat-sangat dicari
ya jawabannya oleh penonton kita. Begini, apabila teman-teman ingin melakukan transaksi dengan risiko yang rendah, simple, gunakan lot kecil. Nah, atau yang paling ekstrim, gunakan aja konsen. Konsen itu akun real, hanya dia punya resikonya jauh lebih kecil karena mata uangnya kecil ya. Kita menggunakan sen account. Atau kalau teman-teman nggak mau pakai sen account, teman-teman bisa gunakan mikro. Mikro itu 0,01, mulai dari lot yang paling kecil 0,01, belajar ya, latihan, praktek. Kalau sudah berkembang baru pelan-pelan naikkan lotnya. Compounding, jangan baru-baru sudah pakai lot besar, pakai lot mini, pakai lot reguler. Ketika nanti terjadi risiko, teman-teman tidak siap, maka hasilnya akan ya membuat kita kecewa begitu. Jadi sekali lagi ya, gunakanlah konsen atau lot yang sangat-sangat kecil supaya risiko yang kita tanggung juga kecil. Tapi ada yang teman-teman perlu pahami. Kalau kita gunakan lot kecil, otomatis profitnya juga kecil ya. Jadi berbanding lurus gitu. Sekali lagi itu pilihan buat teman-teman. Berapa lot yang pas, ya itu pilihan buat teman-teman. Itu dia. Baik Pak, kita lanjut ke pertanyaan ke-6 Pak. Maaf. Ya. Apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami loss streak saat trading Pak? Oke, losing streak ya. Losing streak itu artinya kita mengalami kerugian berturut-turut. Kalau teman-teman mengalami kejadian ini, Endo sarankan tenang. Biasanya trader-trader yang nggak ngerti dia panik. Dia loss 2 kali panik, loss 3 kali panik. Ketika kita panik, kita tidak akan bisa berpikir secara rasional kan. Nah, jadi saran itu tenang. Setelah tenang ngapain? Setelah tenang, evaluasi kenapa kita bisa mengalami losing streak berkali-kali. Kenapa kita bisa gagal atau loss berkali-kali? Evaluasi dong. Kalau sudah ketemu penyebab lossnya apa, maka kita harus ya memperbaiki. Gimana cara perbaikinya? Ya, gunakanlah strategi yang berbeda. Jangan sampai kita sudah pakai strategi tertentu, hasilnya kurang bagus, dipaksakan terus. Hasilnya pasti nggak bagus. Evaluasi dulu. Tapi kalau memang itu adalah kebetulan, ya apa boleh buat. Kalau memang kebetulan apa boleh buat, tetap lanjutkan. Yang penting evaluasi dan teman-teman tahu sebabnya apa. Sebabnya dia kena stop loss apa, sebabnya dia MC apa, sebabnya dia gagal apa. Kita tahu. Nah, dari kita tahu, evaluasi, kita bisa perbaiki. Itu dia, ya. Oke Pak, sudah di penghujung video. Terima kasih atas jawaban-jawaban yang sangat bagus dan sangat informatif. Untuk teman-teman, jangan ragu untuk meninggalkan komentar jika Anda memiliki pertanyaan lebih lanjut. Nah, sebagai penutup Pak, apa saran di video kali ini Pak? Ya, sarannya begini. Ini kan video edukasi. Artinya teman-teman yang nonton ini punya kemauan untuk belajar. Jadi kalau teman-teman punya kemauan untuk belajar, jangan belajar tanggung-tanggung. Belajar itu harus sampai tuntas, harus sampai paham. Kalau masih kurang paham gimana? Nah, nonton video ini diulang aja. Ulang sampai paham. Kalau teman-teman sudah nonton berulang-ulang, masih nggak ngerti, masih kurang paham, tulis pertanyaan kalian, kebingungan kalian di kolom komentar. Andrew akan sangat senang baca komentar dari kalian satu persatu, dan Andrew akan replay pertanyaan kalian satu persatu, dan Andrew akan jawab juga. Tapi misalkan teman-teman punya pertanyaan yang lebih private, silakan Telegram atau WhatsApp di 081599108880. Kita akan balas juga secara private. Sekali lagi, karena ini video yang sangat bermanfaat, edukatif, ya, silakan bagikan video ini supaya teman-teman kalian, saudara kalian, kerabat kalian juga nonton video ini dan mereka bisa mendapatkan manfaat yang sama dari video ini. Akhir kata, sampai jumpa di video-video edukasi lainnya, live trading lainnya, tips trading lainnya. Salam profit.